Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brianadi Bahtiar dari kelas 4A dengan NIM 106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus sistem pendukung keputusan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kriteria yang digunakan adalah ada C1 yang berarti IPK, C2 adalah penghasilan orang tua atau gaji, C3 adalah prestasi yang pernah diraih, C4 adalah organisasi yang diikuti, C5 adalah jumlah tanggungan dari orang tua. Dari kelima kriteria yang telah dibuat, masing-masing diberi bobot sebagai berikut, yaitu C1 adalah 0,26, C2 0,23, C3 0,15, C4 0,14, C5 0,22. Next, di sini ada beberapa bobot kriteria, ada bobot IPK, bobot gaji, bobot C3 prestasi, bobot C4 organisasi, bobot 5 tanggungan. Kita ambil contoh sebagai bobot dari C1 itu IPK. Nilai IPK yang kurang dari sama dengan 2,75 maka bobotnya adalah 0. IPK yang lebih dari 2,75 dan kurang dari sama dengan 3,00 bobotnya adalah 0,25. IPK yang lebih dari 3,00 dan kurang dari sama dengan 3,25 adalah bobotnya 0,5. IPK yang lebih dari 3,25 dan kurang dari sama dengan 3,50 bobotnya adalah 0,75. Dan IPK yang lebih dari 3,50 bobotnya adalah 1. Kita next. Di sini ada data mahasiswa yang sudah ada dan sudah direkap lah istilahnya. Ada 8 siswa yang sudah ada C1-nya, ada C2-nya, C3, C4 dan C5-nya. Di sini ada C3, TA dan A artinya. TA dan A artinya adalah TA artinya tidak ada dan A adalah ada. Ya, lalu kita akan cari bobotnya. Yang kita ambil contoh adalah mahasiswa yang bernama Brian. C1 IPK dengan IPK 3,75 maka bobotnya adalah 1. Bisa dilihat dari bobot kriteria IPK dari mahasiswa yang bernama Brian adalah 3,725 maka masuk ke kriteria dari bobot yang 1. Bobot 1. Begitu juga dengan C2, C3 dan C4, C5 dan diteruskan ke mahasiswa yang selanjutnya. Selanjutnya adalah normalisasi, yaitu kita mencari nilai keuntungan atau benefit. Di sini dengan rumus XIJ per max X per max kali XIJ. X adalah artinya adalah mahasiswa dan max itu artinya adalah total dari keseluruhan. Misal kita ambil contoh dengan mahasiswa yang bernama Brian. Di sini dengan IPK 1 dan nilai max dari seluruhan mahasiswa C1-nya adalah nilai maksimalnya adalah 1. Maka nilai keuntungannya adalah XIJ per max kali XIJ sama dengan 1 per 1 kali 1. Begitu juga dengan C2, C3, C4 dan C5 dan mahasiswa yang selanjutnya. Kita next. Selanjutnya adalah perhitungan dari kriteria masing-masing. C1 yang berbobot 0,26, C2 yang berbobot 0,3, C3 yang berbobot 0,15, C4 yang berbobot 0,14, C5 yang berbobot 0,22.
Dari kriteria masing-masing akan bobot kriteria masing-masing akan dikalikan dengan bobot mahasiswa, setiap mahasiswa. Sebagai contoh, C1 akan dikalikan dengan mahasiswa yang bernama Brian dengan bobot 1. Maka 1 dikalikan dengan bobot mahasiswa Brian yaitu 1 akan dikalikan dengan bobot C1-nya yaitu 0,26. Begitu juga yang selanjutnya itu C2, C3, begitu seterusnya. Dari perkalian bobot dengan setiap mahasiswa maka diperoleh total perhitungan. Kita ambil contoh yaitu Brian memiliki C1-nya adalah 0,26, C2-nya 0,1541, C3-nya 0,075, C4-nya adalah 0,07, C5-nya adalah 0,165. Nanti ini semua C1, C2, C3, C4, C5 kan di total jumlahnya. Begitu juga setiap mahasiswa selanjutnya. Dan setelah ditemukan total setiap mahasiswa, maka akan ketahuan rankingnya. Dari tabel ini, ranking pertama adalah Risma, yang kedua adalah Sharon, yang ketiga adalah Ara, yang keempat adalah Rian, yang keenam adalah Gali, yang ketujuh Or. Demikian presentasi perhitungan metode SAW dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.